Buka. Mama dah buka gede. Allah menciptakan Yesus. Di mana Allah menciptakan Yesus? Ya kan? Aku puji Yesus kan. Coba. Bagaimana Allah menciptakan Yesus? Di mana ayatnya? Dengar le, anak mungkin tidak saya tidak akan dengar. Kalau yang tidak ada Anda adakan, saya tidak akan dengar. Dengar le. Tidak mau saya dengar. Saya tidak mau dengar. Ketika Anda mengatakan Allah menciptakan Yesus, tunjukkan ayatnya. Kalau tidak saya turunkan. Ketika ketika Teguh Amirus mengatakan bahwa Allah menciptakan Yesus. Nah, ayatnya di mana? Ya, ini kita berbicara tentang iman. Ini bukan kita bicara sembarangan, bukan asal-asal kita bicara, bukan asal kita sharing di sini, ya. Kita bukan asal sharing, tetapi apa yang kita sampaikan ini didengar oleh 666. 666 ini lucu sekali nih angkanya. Bapak Ibu tolong tetap bayar supaya naik, jangan angka 666 ya. Ini jelek sekali. Sudah 670. Nah, jadi ketika Teguh Amirus mengatakan bahwa Yesus diciptakan Allah atau Allah menciptakan Yesus, tunjukin ayatnya di mana, alamat ayatnya di mana. Silakan Teguh. Kita kan Effendi sudah baca ayat. Tidak. Saya mendengar dari Abang. Ketika Abang mengatakan Allah menciptakan Yesus, Abang tunjukkan di mana Allah menciptakan Yesus. Hasil yang kita baca ayat, logika itu ada. Coba di mana? Ya kan? Contohnya, ini Pendi, gue bilang ya kan? Enggak. Ini yang Anda bilang Allah menciptakan Yesus, tunjukkan ayatnya di mana Allah menciptakan Yesus. Bisa dibenarkan, nggak mungkin kan sesuatu yang diciptakan sama dengan pencipta, nggak mungkin. Nggak punya ilmu kamu. Tidak ada satupun yang berani berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Hanya Yesus yang berani berkata seperti itu. Ayo kita berpikir, siapa dia? Kenapa hanya dia yang berani berkata seperti itu? Assalamualaikum. Selamat malam, Bram Brum. Ya, selamat malam. Selamat malam. Sehat. Puji Tuhan sehat, Bang Bram. Bang Bram apa kabar? Ya, puji Tuhan di sehat. Itu benar Tuhan di kurun mentok na Tuhan. Nah, ya itu baru bagus, ya kan? Nah, sama-sama puji Tuhan. Abang puji Tuhan, saya puji Tuhan. Ilung puji Tuhan, berarti kenang Allah, kan? Iya. Benar Kak Rosi. Kasar-kasar ya, tapi tidak masalah itu karena mereka belum tahu kebenaran makanya kasar. Tuhan maya takin nah. Benatan pitimangnya niro dan pitimang agama ro, beda pitimang wa takin. Hai, pakanan Bram le. Hah? Pakanan Bram. Berarti Ibrahim, Kambram berarti. Ya, betul. Yang biasa. Ya, kita mapendi, mapendi sehat. Nah, kitanya bedanya indah. Nah, betul. Perbedaan indah. Betul. Yo kita cara bunyan tapi buat tapi nya ada datanya yang berarti untuk perkara agama itu pun yang ke bahasa Indonesia Bang, itulah Bang yang sering saya bilang, itu fanatik buta Bang. Aja nih kalang le nanti Yusuf typing di dari bunuh awal long live anak bui anak bajeng anak ase anak aram jadah anak pokoma ke. Kasihan saya, nanti kalau saya artikan sangat tidak enak didengar oleh teman-teman saya yang Kristen. Nanti kalau saya bilang, oh mereka ini dari Aceh, ada juga orang Aceh yang tersinggung kan? Padahal memang mereka dari Aceh, kita harus bilang apa? Nah, seperti tadi, kalau bisa Bang Pedi jangan bilang Aceh lah. Memang benar mereka dari Aceh. Jadi Islam, jimu agamatan yang kepegang. Iya, nyolongkeun menurut Bang Bram. Betan sembayanghan.
Ya. Ah, Kadang-kadang naik sembahyang tapi pula bingku ke sembah Allah. betul. Yang ada tanya wujud Allah anda naik depan pegah. Anak dia apa ya? Anda depan pegah. Kak handa dah kala ni pegah. Kiban cara handa kakak bah sifat 20. Ya. Wujud ada berarti. Betul. Nah, menyota puak sifat 20 wujud ada, menyota yang terbukti wujud na Tuhan. Ipegah dijauh bahawa dan ipakai tu kita masalah mutadin. Dalam kita masalah mutadin kepegah wujud na Tuhan dengan na dunianyo. Ya. Nah, minyo jawaban kita tanya lagi kan. Mandum agama jauh lagi kan. Bang kan? Makanya bang, Isa Al-Masih akan turun di Aceh menurut lu. Biar lagi kan. Ngeri lagi kan pegang ngeri kan. Ngeri. Karena apa? Karena Al-Quran juga memberitakan tentang Isa Al-Masih akan turun kembali. Ya bang? Betul, akan turun kembali dia. Tetap berarti Isa Al-Masih akan turun kembali. Kenapa? Mau menjelaskan tentang ketauhidan. Karena sebenarnya tauhid itu punya Isa Al-Masih, yaitu Yesus Kristus. Tapi bukan di Aceh kan? Tetapi lah magam. Hah? Menyebab lu di Aceh. Kenapa abang bisa bilang Isa Al-Masih turun di Aceh? Yang kedua dah kalian. Bila pada kaya main di Aceh. Dan hana tahu petih bang. Kristen yang biasa-biasa tetap petih bang. Yang hana betul-betul pelajari. Islam pergi menang itulah sih bang. Yang menurut lu. Karena nanti pemersatu antara Islam, Kristen, Yahudi itu Sabah yang mandu. Ya betul. Betul. Kan, yang perkara Tuhan yang ya perkara Allah yang Maha Esa sebab kan? Betul. Yang perkara bang ke maka je gepa je daji dum nah. Betul. Ilmu kemendoakan Bang Bram. Ilmu kemendoa baik sampai Aceh getampuh segatuk di Tuhan. Ya, karena awaknya pakai hanai terima perkaranya bang karena awaknya hanai tu so Yesus Kristusnya so sebenarnya. Ya? Nah, bang, Kristus adalah juru selamat. Hah? Juru selamatnya so Isa Al-Masih punya buat Islam ke kun. Wah, itu rian. Hai. Aceh ni pegah karena teman-teman minta maaf ya kita ngomong bahasa Aceh. Kami ngomong bahasa Aceh sebentar aja. Ya, sebentar. Aceh ni pegah Bang Ram. Ya. So Isa Al-Masih menurut Islam, menurut Al-Quran. Pakan karena le tahu dengan Aceh yang Pak Yub mo. Ramai tak orang dari Aceh yang ikan left lungnya. Nah, so Isa Al-Masih dalam Al-Qurannya. Pakan Isa Al-Masihnya dalam Al-Quran gepegah dalam Al-Quran bahwa Isanya nak kan saja ruhullah dan kalimatullah, tetapi Isanya nak tidro orang yang sep terkemuka di dunia dan akhirat, wajihan fid dunya wal akhirah. Isa Al-Masihnya bang juru selamat. Nah, secara syariat dia dikenal dengan Nabi dan Rasul, tetapi secara hakikat dia dikenal Tuhan dengan Allah. Gak nyandro kan? Tuhan ya, posisi Tuhan. Maka Muhammadnya draw ketik yang sebenarnya. Maka Muhammad awal nurani kan posisi Nabi kan. Muhammad akhir posisi rohani, posisi Allah kan. Muhammad batin posisi Rabbani, posisi Tuhan kan. Muhammad zahir insani, posisi manusia. Si draw tetap kan berdraw di nan. Ya. Awak fikir apa draw? Cikala dengan maka kekun wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Acik kalau ni, iup kai pedenak draw ni, kabram kata kit kabram. Yang penting yang kenyan uka angke hana itu hai betul tiga dak yang pakan hana tauhid hana penutup. Kanaya thank you Kanaya. Hana tauhid yang sebenar-benar tauhid kiban bang. Nah. Jadi hana salah long tulis kan Aceh aku cinta Elohim Mamasiyah. Hana apa nak salah? Bagi hana upung ke bukro aja ju. Hai wak sakit. Mana ke deh kita kata sakit. Baik dah perempuan. Kenapa kan? Ate buat kitab lalai dengan ilmu. Jadi di saat lalai dengan ilmu, dawa buta. Kau betul. Mang. Padu-padu malam yang kau likut, watelong di Riau, ya. Watelong di Riau nak utamang basaboh left urang kita yang Aceh. Tengku urangnya. Ya. Kukun nilang batungkunyan, gonya tinggal ke surah kitab.
masalah sembahyang dan masalah pebatu sembahyang. Nyan ku kun lilung bagon nyan. Tungku hilung. Kenapa jarang sekali dibahas mengenai keselamatan? Kenapa tidak pernah dibahas tentang kepastian keselamatan? Kenapa tidak pernah dibahas tentang jaminan kepastian keselamatan? Itu kan yang Anda bahas itu kitab karangan-karangan semua. Karangan si A, karangan si B, karangan si C, karangan si D. Saya bilang, apa yang terjadi Bang Bram? Diblokir akun saya. Memang bukan dengan akun ini saya masuk. Ada akun lagi. Diblokir. Ya, saya hanya bisa berdoa supaya aku cinta Elohim Hamasiah benar-benar terjadi. Karena turun perkara kebenarannya untuk bang. Hana apa salah agamanya, hana apa salah agama ji. Bak saboh kebenarannya nah tentang ketuhanan yang Maha Esanya negara ju. Nyan ya Allahnya. Karena orang yang hana kong tauhid rubah mandum bang. Ya. Nah, lagi jino nyan. Hana itu tapu ya yang ngejek drone itu tapu dan nyan. Datanya perkara tauhid mu itu di tauhidan. Nah, ada kakak ya ikut mata usah tifu usah asma asaf itu litan. Itu sohan. Maka awaknya mesti tanya tajak berarti perkara Tritunggalnya kan lesa ajian. Nyon tu turun Islam pasukan leher tu leher belah bang. Leher saleh yo. Nah, yang pasukan drog yang sama akan pasukan akhir zaman itu sama dengan para perang Badar kan di Nabi nah. Nah, yang turun tu karena untuk pesahih perkaranya bang. Nah, nah bang, akan terus yang anak tripli ya. Oh. Siap. Saya Bang Bram bulan depan saya ke Aceh. Ya, insyaallah haji dan merempok itu nah. Gimana cara merempok dah? Kan jita JWA itu, DM WA ron. Oh. Good. Maka haji long pegat akun fake lagi yang kah? Dibikin tu yang kong-kong kamu deh kah? Nampak. Bah fikir julen tu terang kebenaran tetap main nang Gro Aceh kiban pak nang Gro Aceh kenang betul. Yakin bro ni? Yakin. 100% yakin. 100% yakin. Tapi nyono pegah lagi ni, di sampai urang Arab, bang. Sampai urang Arab dah peti. Kenapa kan hanalahi perkara kebenaran hidayah Arab? Kenapa kan bak kitab yang menulisnya dipegah berarti ciri-ciri ji kan kedih unang Gro Arab ji bahasa Arab kamu deh kah? Dah kena bang tu wace. Bang perkara ada yang maka geplah untuk perkaranya taboh dunia aja geplah perkaranya tentang Yahudi, Kristen, Islam kah? Taboh ada yang mandu menali kebencian ni nak. Untuk lawan ipak komunisme yang boleh lawan ipak yang hanai Tuhan. Ya. Nampak. Nyan boleh tabu bangsa lagi nah. Ya. Makanya Israel tu merdeka, Palestina merdeka tu. Nah, memandum dah dukung tu kan. Daya pegahan tu ilung bela Palestina but mengkafir mahram jadah bu dia. Yo hai. Gram tu. Ya tak kenyu bang, iro ku teban kali ku pegah ke. Memang kita yang orang asli Aceh kan tu mana kah? Ya. Lagi yo ju. Tiga ke je tepi tu. Hanai turi Israel Israelnya keturunan hah? Hanai turi jino dah hujat Israel laknatillah. Itu ridang. Itu Tuhan. Israelnya hanai turi Nabi Yakub. Apabila kita yung kata laknat Israelnya maka sama dengan kita laknat para nabi dan rasul. Jelas Betul. Jelas Tuhan. Hanai turi syahadat. Bahkan dilaknat yang pun hanai baca Al-Quran. Dalam Al-Quran kan jelas kepegah. Saboh kaum yang merempak makanan dari surga sementara awaknya galam pernah hidup di surga awak Israel. Yang kedua, lahir Nabi dari Israel. Yang kedua, gebi kitab Al-Quran kepegah dari Israel. Yang keempat, Nabi Musa kepegah dalam surah Al-Baqarah. Bukan Nabi Musa. Ya qaumi udkhulu ilal ardil muqaddasatil ladzi khatamallahu lakum
Wahai kaumku, keun Allah. Ba'sau keun Musa, kan keun Allah. Wahai kaumku, keun Musa. Masuklah ke tanah suci. Tamanglah ulang tanah suci. Yang ka Allah bi ke wakah. Baik balik, jangan kamu balik ke belakang kerana takut akan musuh. Kalau kamu balik ke belakang kerana takut kepada musuh, lari kerana takut kepada musuh, engkau akan menjadi orang-orang yang rugi. Ini Musa yang ngomong dalam surah Al-Baqarah. Tapi kalau mereka tidak pernah memahami, tidak pernah membaca arti, hanya membaca Arab bil lughah al-Arabiyah, ya jadi keledai liar. Tidak tahu apa-apa. Ketika kita kasih tahu, terbengong-bengong. Bahkan banyak orang yang mengatakan begini, oh kami tidak pernah mendengar itu, tidak mungkin itu tertulis dalam kitab kami, tidak mungkin itu tertulis dalam Al-Quran. Begitu kita buka suratnya, kita buka ayatnya, baru mereka sadar. Itu yang selanjutnya. Yang selanjutnya, Bang, mereka tidak mau membaca Alkitab. Kenapa tidak pernah mau membaca Alkitab? Karena selama ini diperdengarkan, didoktrin, jangan baca Alkitab, jangan baca Alkitab. Alkitab dipalsukan, Alkitab sudah dimensohkan. Timbullah pertanyaan-pertanyaan dari saya hari-hari ini. Siapa sebenarnya yang melarang seseorang untuk untuk membaca Alkitab? Siapa? Apakah Allah Subhanahu wa taala melarang? Atau ada oknum yang melarang? Iya. Ternyata, Bang, karena sengaja itu digembar-gemborkan, diperdengarkan, didoktrin. Iya. Kalau seseorang baca firman Tuhan, baca Alkitab, orang itu akan menemukan kebenaran dan pasti murtad. Saya yakin itu. Nah, sekarang Bang Bram ya, puji Tuhan, sudah, saya tidak bilang banyak ya, sudah beberapa banyak orang Aceh yang sudah percaya kepada Yesus. Secara sembunyi-sembunyi, ada yang secara terang-terangan, ada yang secara terang-terangan tetapi tidak tampil di media sosial. Itu ada. Ya, betul. Sudah ada. Kita tiap hari komunikasi lewat by phone, lewat telepon. Kita kuatkan. Kita support. Kita dorong untuk pergi ke Aceh. Bahkan ada beberapa orang yang mengatakan, minta usul kepada saya, Bang Pendi, saya ingin tampil di media sosial bagaimana? Jangan, saya bilang. Kenapa jangan? Nah, saya ceritakan. Tujuan kita mempersiapkan dirimu adalah agar bebas bolak-balik Aceh. Tidak boleh. Nah, kalau kamu masih menganggap saya ini mentormu, saya bilang, jangan pernah tampil di media sosial. Nah, mengenai berkat nanti, Tuhan pasti sediakan berkat. Dan puji Tuhan, Bang Bram, selama ini diberkati. Kita ada berkat, kita berbagi dengan teman-teman yang bolak-balik Aceh, bolak-balik. Kita berbagi dengan mereka. Karena ortodok tahan yang kita tanya, Bang. Cara semikir urung tanya, nah, primitif tahan tu kah? Soi dalam punggung tapi legap. Kan gua pasoi, urung draw pasoi dalam punggung. Angke urung draw tu. Karena apa kan ideologi dari punani dari Yaman, dari Arab. Iya, betul. Nah. Jadi punani ditanya tak cok elemen dari hide. Beda puo ada adat budaya haji kata pakai lagi tanya. Tak kawa? Nah. Nah, apa? Kendi. Hamaget. Tiban etna ka ikun kristologi. Panjang kah? Panjang. Jadi trip kah aja ke penginjil? Trip kah? Trip kah? Oh. Karena apa kan menyebab lung Bang, kan? Taurat, Zabur, Injilnya kita pelajari mandum Al-Quran kali kepegang. Hanya orang Aceh mandum yang ibu. Halo Bang. Naik peti ke Injil Bang. Urau tengok tren Imam Mahdi. Yang naik peti Nabi Isa yang sebentar, Imam Mahdi itu sebenarnya siapa sih? Imam Mahdi itu benar-benar ada atau hanya sebatas cerita atau dongeng? Cuma sebuah punan geso Bang. Cara kepegah berarti secara kiasan Bang, supaya Oke, sebentar Bang. Ini ada yang minta pakai bahasa Indonesia. Oke.
Bahasa Indonesia Bang Bram. Sebuah kiasan Bang. Sebenarnya Imam Mahdi ini sebuah kiasan bahasa ilmiah supaya orang bertanya-tanya siapakah dia, siapakah dia, siapakah dia, ya kan? Kalau dalam berarti ini kan ada juru selamatnya juga, Yesus. Ya. Nah, akan turun kembali. Habis itu dari Khalqi Awatara Hindu. Ya. Itu ada semuanya untuk penyelamat bumi. Ada. Jadi bukan main-main di situ Bang, memang ada. Nah, yang mana di situ kenyakan untuk etern Yesus. Oh, yang Kristen apa itu? Inilah itu. Enggak begitu Imam Mahdi. Oh, bukan untuk mematahkan salib, bukan? Mematahkan salib Bang, yang arti mematahkan salib di situ mematahkan itikat kematian Bang. Jadi itikatnya kehidupan, dia kekal abadi hidupnya Bang. Nah, di mana itikat ji Bang, hanai medang li ba itikat mati Bang, itikat udip ji pakai. Ya Bang, itu Bang dinamakan dengan mematahkan salib. Jadi bukan mengartikan mematah salib itu ada gereja dihancurkan, bukan seperti itu. Nah, kalau membunuh babi? Membunuh babi sifat bui urang dum ka membui nah. Bang, itu membunuh babi, itulah yang dibunuh pada diri mereka. Sifat babi itu yang dibunuh ya? Sifat babi yang orang sudah merusak kerjaannya merusak kan, itu babi itu. Ya. Rusak atau kebun orang, ya kan? Nah, yang kenya yang gepoh bak diri dro inan. Kamu pun kabehnya berarti menjadi umat Muhammad. Karena siapa umat Muhammad ini? Umat Muhammad ini sebagai seorang anak, dan dia pada hakikatnya Muhammad ini adalah Tuhan. Maka gonya jadi umat Muhammad kepega. Nyan kamu langgih nyan yo lagi pegah kamu langgih dengan teku ami dengan teku amirus karena hanai duri. Izin Bang Pendi, izin pakai bahasa Indonesia biar rekan-rekan paham Bang. Oke Bang Ham. Sebentar Bang Ham. Kalau gedro ke Pendian, kalau gedro ke Yesus kayak begitu Tuhan kan. Contoh dia tidak mengenal umat. Ini Andika Aceh Murtad Bang Pendi. Andika Aceh Murtad, Aam saya singkat. Aam ya, Andika Aceh Murtad ya. Iya siap. Dengan Pendi do ke ayah mungkin do ke dia kaya, ana mungkin kan do ke tetap ayah kebenar. Ya nggak mungkin lah. Mungkin do ke ayah anda itu bukannya pasti anu kan. Nah, boka. Mama dah boka gede. Allah menciptakan Yesus. Di mana Allah menciptakan Yesus? Ya kan? Aku puji Yesus kan. Coba. Bagaimana Allah menciptakan Yesus? Di mana ayatnya? Dengar le, ana mungkin tidak saya tidak akan dengar. Kalau yang tidak ada Anda adakan, saya tidak akan dengar. Dengar le. Tidak mau saya dengar. Saya tidak mau dengar. Ketika Anda mengatakan Allah menciptakan Yesus, tunjukkan ayatnya. Kalau tidak saya turunkan. Ketika ketika Teku Amirus mengatakan bahwa Allah menciptakan Yesus. Nah, ayatnya di mana? Ya, ini kita berbicara tentang iman. Ini bukan kita bicara sembarangan, bukan asal-asal kita bicara, bukan asal kita sharing di sini, ya. Kita bukan asal sharing, tetapi apa yang kita sampaikan ini didengar oleh 666. 666 ini lucu sekali nih angkanya. Bapak Ibu tolong tetet bayar supaya naik, jangan angka 666 ya. Ini jelek sekali. Sudah 670. Nah, jadi ketika Teku Amirus mengatakan bahwa Yesus diciptakan Allah atau Allah menciptakan Yesus, tunjukin ayatnya di mana, alamat ayatnya di mana. Silakan Teku. Kita kan Effendi sudah baca ayat. Tidak. Saya mendengar dari Abang. Ketika Abang mengatakan Allah menciptakan Yesus, Abang tunjukkan di mana Allah menciptakan Yesus. Hasil yang kita baca ayat logika itu ada. Coba di mana? Ya kan? Contohnya ini Pendi, gue bilang ya kan. Enggak. Ini yang Anda bilang Allah menciptakan Yesus, tunjukkan ayatnya di mana Allah menciptakan Yesus. Bisa dibenarkan, nggak mungkin kan sesuatu yang diciptakan sama dengan pencipta, nggak mungkin. Nggak punya ilmu kamu. Konsepnya, hanya umpum konsep Tritunggal Bang. Tidak paham dia. Dia mengatakan Allah menciptakan Isa, Allah menciptakan Yesus. Tidak ada dalam ayat Allah menciptakan Yesus. Ini bicara iman Bapak Ibu semuanya. Oknum-oknum yang dari Aceh, kita bukan takut. Ketika dia mengatakan bahwa Allah menciptakan Yesus, ini ayatnya, ini suratnya, tertulis di sini.
Kalau itu Al-Quran surat apa, ayat yang keberapa? 116 surat, 114 surat Al-Quran. Halo Bang Pendi, izin Bang Pendi. Ya, silakan. Iya, izin Bang Pendi. Mereka itu tidak kenal tidak mengerti Tritunggal, Bang Pendi. Jadi nggak usah berdebat lah sama orang-orang begitu. Ini Bang Putih ini siapa ini Bang Putih ini? Saya dari Aceh. Wow. Aceh juga saya. Mereka itu tidak mengerti akan Tritunggal dan mereka juga tidak mengerti seperti kata Tibram itu yang ada di dalam kitab kitab wujudiyah. Jadi itu sepaham sepengetahuan kayaknya tuh. Jadi nggak usah diladenin lah Bang Pendi. Siap. Habis baterai dia mentang. Habis baterai aja Bang Pendi. Iya, selamat gitu. malam, salam Bang Pendi dan rekan-rekan semua. Shalom alaihi. Shalom Bang. Iya, izin Bang Pendi, saya sudah lumayan lama tidak live karena padatnya kegiatan dan pelayanan. Bukan karena ada hal, namun tekanan, hinaan, cacian sudah biasa saya terima di dalam Yesus Kristus. Karena setiap kita yang percaya kepada Yesus pasti mendapat tekanan dan hinaan, namun tetap sukacita, jangan lupa makan B2. Baik, yang saya hormati Bapak Ibu Saudara Saudari dari manapun berada, baik yang sudah kawin maupun yang tidak sunat, semua kita penuh hikmat. Ya, jadi saya Andika Aceh Murtad, saya singkat dengan Aam, ya. Aam itu AAM, Andika Aceh Murtad, ya. Jadi sudah lama tidak komunikasi dengan Bang Pendi dan rekan-rekan yang lain di TikTok karena kesibukan. Ya, tetap kita bawa di dalam doa dan puji Tuhan, ya. Kemarin Bang Pendi yang menghina saya saat saya di Malaysia itu dari Takengon, Aceh Tengah. Ya, dia maki-maki saya, dia hina-hina saya. Ya, 20 hari yang lalu dia memberi kesaksian kepada kita semua sebagai saksi Kristus dan dia sudah terima Yesus. Nah, Anda hari ini boleh hina kami, boleh hina Andika Aceh Murtad, boleh menghina Effendi Aceh dan teman-teman yang lain yang percaya kepada Yesus. Suatu saat Anda bersama dengan saya di dalam satu kerajaan surga. Karena bagi kami, hinaan kami balas dengan doa. Cacian kami balas dengan kasih sayang, dengan damai, ya. Kami tidak takut dengan hinaan, tidak alergi dengan cacian. Nah, tunjukkan kalau kita punya Tuhan sikap yang baik, ya, sikap yang humanis, ya, tidak emosi loncat-loncat, ya. Tunjukkan kasih sayang yang kita dapatkan dari Tuhan. Kalau Tuhan itu benar-benar pengasih dan penyayang. Dan puji Tuhan Bang Pendi yang menghina saya, dia memberi kesaksian bahwa dia sudah terima Yesus dari Aceh Tengah. Nah, dan kita dukung terus dalam doa dan teman-teman semua di sini, baik siapapun, Bang Bram, Bang Putih dan rekan-rekan lain, saya yakin kita di sini semua dipakai Tuhan untuk menjadi, ya, pengabaran kabar baik. Karena kabar baik itu Tuhan berikan kepada kita semua orang percaya, dan kepada orang percaya Tuhan memberikan kuasa dan mukjizat serta rahasia surga. Matius 13 ayat 10. Jawab Yesus, kepadanya diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Jadi orang yang tidak percaya kepada Yesus, tidak menerima Yesus, tidak tahu kerajaan surga Bang Pendi. Taunya kerajaan neraka, makanya perkataannya penuh dengan kata neraka. Ya,
Jelas, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Jadi kita ngomong apapun mereka tidak mengerti, Bang Pendi. Ya, namun setiap yang percaya kepada Yesus, ya, dia dituntun Roh Kudus, dia pasti mengerti. Yes. Ya, untuk menerima Yesus, ya harus mengerti. Untuk mengerti, ya terima Yesus. Kalau engkau tidak menerima Yesus, engkau tanya pun tentang Injil, engkau tidak akan mengerti. Ya, harus menerima Yesus dulu. Pendi, bukan berbicara logika. Bang Pendi. Siap. Oke, Bang Putih bagaimana? Bang Putih, Bang Pendi, Bram, supaya tidak keluar daripada konteksnya, jika ada kawan-kawan atau saudara-saudara kita yang ingin masuk room, saya tuh poin yang saya sarankan, jangan terpancing dengan emosi, Bang Pendi. Siap. Bang Putih Pak dengar Karena Pak Jino. Bang Putih Pak Jino. Di Acehnya Bang Pendi. Aceh Pan? Barat Selatan Di Aceh Pan Aceh. Pan Aceh. Siap. Trip cheat di Jakarta, trip di Malaysia, trip cheat di Singapura. Di Australia di trip cheat, manyolun kalun wa kampung siat barangkali. Nah, hal-hal Banda Aceh di mana, Bang? Banda Aceh di mana? Di Jalan Teku Marstoi. Oh, Stui. Ya, Setui tahu, Bang. Abang udah terima Yesus atau masih dalam belajar, Bang? Boleh izin, Bang? Saya sampai saat ini saya belum terima, cuman kan saya masih mengoreksi, ada beberapa kitab mulai tahun 1837, kemudian 1902, ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Sampai saat ini saya masih memegang dan saya masih ingin bebenah, karena di dalam kitab-kitab kitab-kitab perjanjian lama dengan perjanjian baru itu ada beberapa konteks yang perlu coba kita cari keabsahannya di dalam bahasa Inggris, karena dulu kitab-kitab itu kan dibawa sama orang Belanda ke Indonesia barangkali. Maka dari situ saya coba mencari informasi-informasi lebih lanjut. Makanya mungkin bulan depan saya akan ke Belanda juga. Oke. Nah, bulan depan kapan? Kalau bisa sebelum kita ketemu dulu ya, saya bulan depan ke Aceh. Bulan depan mungkin akhir bulan. Oh, baik. Akhir bulan, karena saya banyak juga ini koleksi Injil. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru juga, kemudian banyak ada dalam bahasa Inggris, ada dalam bahasa Belanda, kemudian ada dalam bahasa Melayu. Saya pegang terus, saya aja banyak koleksi Injil nih. Oke, Bang Putih, siap. Tan Dedi itu mengambil koleksi itu kebanyakan dari saya tuh. Doditan. Akhirnya dia mualaf ya. Itu banyak yang diambil dari saya itu. Pada prinsipnya adalah kebaikan. Kita menyambut kebaikan pada prinsipnya. Tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa terlalu, kalau istilah itu seperti konflik itu, gak usah dibahas lah. Yang penting kita menabur kebaikan. Apa yang kita tabur itu yang kita dapat. Nah, itu aja sih pada prinsipnya begitu. Dan saya saran sama Pak Pendi, jangan tergesa-gesa jika ada host yang ingin menaik atau siapapun yang ingin naik ke dalam room.
kita jangan terpancing emosi lah, Bang Pendi, Aam dan Bram gitu. Saya sepaham dengan Bram tadi yang menjelaskan dalam kitab Ihsan Kamil ya. Saya juga ada koleksi Ihsan Kamil nih, bahwa roh pada hakikatnya enggak masuk ke ranah itu, Bang. Iya, saya paham. Saya berarti saya menemukan saya dengan tabir aja. Ya, benar, saya Bram. membaca tabir dunia. Iya, benar, Gitu, Bram. Bang. Benar, Bram. Saya Karena ini menemukan adalah perkara dengan ruhullah di situ. benar Yang memberitakan sekali, Bram. segalanya. Saya menemukan begini, Bram. Saya menemukan konteks pembahasan tadi pada hakikatnya Nabi Muhammad itu nabi, pada hakikatnya rasul. Itu saya menemukan di dalam kitab Ihsan Kamil itu. Saya juga banyak koleksi kitab-kitab. Saya gitu, nggak Bram. tahu masalah kita bukan saya gini karena saya orang bodoh ya, nggak ada pengajian ya. Saya ibaratnya dikasih tahu sama ruhullah. Nah, ini ruh ini selalu hidup, dia mengajarkan segala sesuatu. Itu yang sama kita tuh tahu. pembahasan tuh kalau kita maaf Bram, pada hakikatnya itu sama pembahasan antara Trinitas, konsep Trinitas dengan konsep Ihsan Kamil itu sama, mirip-mirip, tidak jauh beda. Iya, keputusannya nanti itu pada ada di atas Ihsan Kamil itu ada Doakan- Sayyidul Kamil, Bang. Di atas itu ada Kamil Mukamil. Ya, itu, doakan sempurna dan kesempurnaan. doakan Kang Pendi, Aam, Bram, doakan saya ingin lagi menyusunkan doktor ya, Iya, persepsi Trinitas. Doakan saya. Diberkati ya, Bang. Alhamdulillah. Ya, Jero, Bang. kita doakan Bang, kita siap kita doakan Bang. Insyaallah Jerohron. Mudah-mudahan tahun ini selesai doktor. Iya. Amin. Sama-sama Bang, saya juga masih kuliah, cuma saya bukan dokter. Nah, ini kita banyak Saya juga yang belum, akademik saya di sini. Akademik di sini banyak ya. Saya juga masih kuliah 2025, saya sudah selesai. Tinggal setahun DM lagi dong, nggak Bang. sampai. Bang Putih. DM, Bang. Siap. Bang siap, Bram boleh. siap, Bang siap, Bram siap. izin. Bang Bram di mana Bang? Di Aceh juga Bang Bram. Di Aceh Citro. Iya, Bang. Iya. Di daerah? Aceh, dia. Yang dia di wilayah Gedung ya. Oh, Gedung Pate Jeroh Bang. Trip karena terima Yesus Bang. Menyalung berarti konsep Yesusnya dalam Islam lung turigo ya nah. Maka kita lung terima pun Yesus Kristus bilung terima karena dalam konsep Islam tapi lung, Bang. Oh, Ya, saya Islam. Moho Bang. Ya, Bang. Bagaimana, Bang? Gat jeroh Bang. Menyuna lagi drone melimang draw no Bang. Hana temena galak dana. DBO temena ali. Ya, betul. Itu nak lagian Bang bet salah Akhirnya. ya, tengah. Yang kenyan berarti tengah gebah kebenaran nah. Kebenarannya pahit, Bang. Pahit. Kulil haqa walau kana murran. Ya, jadi kiban ipegat Yesus awal lewat Yahudi negala Nabi Muhammad ipegat lewat Yahudi di Tapi itu sana pernah bala-bala Bang. Menyuna Nabi lain nak bala-bala Bang. Nyan kan beda awal Nabi Muhammad Bang. nak belah tadi kah? Kanya hana lu pegah ilung Muhammad na doh hana lu pegah ilung Yesus hana pernah bala-bala Bang. Hana belah tadi. Hai Musa lagi nanti. Nah, Mbak Mesia. Tapi menyo yang sebut sanyo nak bala. Yang lain kan Mbak Pendi kan. Yang bala ilung sagau debu long trip badaya. Saya doa nya. No, Bang, karena ya betul. Agaknya nak lanjut no. Kalau kita kembali ke Alkitab, Alkitab mencatat kamu mengenal mereka dari buahnya dan kamu dikenal dari buahnya. Ketika kita mengatakan tidak pernah balas-balas, kita melihat sekarang pengikutnya itu bagaimana. Ya. Nah, jadi ada istilahnya kalau Ya, guru wajar, kencing karena berdiri, Nabi. murid kuncing berlari, Bang. kencing berlari. Lari bukan cuma berlari. Lari-lari kan murid kencing berlari-lari. Nah, itu. Ya, pemurid-murid draw hidup nah. Hidup depan. Makanya saya ingin mengatakan Yesus tidak pernah mengajarkan membalas kejahatan dengan kejahatan. Makanya ya Yesus hadir ke dunia tidak satu ayat pun di dalam Injil boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Justru yang Yesus katakan apa? Kasihi musuhmu. Ya, musuh aja kita kasih, makanya orang Kristen nggak punya musuh. Dan doakan mereka yang menganiaya kamu. Nah,
Apakah ada pribadi itu yang dimiliki oleh para nabi yang lain? Boleh ditunjukkan siapa? Coba kalau Bram tahu siapa nabi lain yang mempunyai pribadi seperti itu, coba Bram Yang tunjukkan. tetap Yesusnya. Jadi kan Yesusnya awal kepenan Mbak Isa Yesus. Jadi ada disebut ini Mbak perkara Muhammad Yasin. Nah, makanya Yasinnya ke sepo nama Muhammad draw ketiknya. Maka draw kan dalam nebut perkara martabat ilahiyah merumpah perkaranya. Makanya hinan perdamaian itu. Ya, ban. Tapi punya idong udah pegah perkara Isa Nabi ni kira juga merumpah tu Yesus dah pelih karena Yesusnya martabat ilahiyah. Bang. Ya berarti info baju nah balu. Halo Bang Bram. Ya. Mio na salah long draw ninyo yang nan aku dan Tuhan nyo. Kau nak Tuhan lainnya. Oh, na Tuhan lain yan. Ya. Anak Tuhan anak Tuhan daerah lu semuanya sih tinggal. Goyan konsep je goyan anak dan bapa konsep ahadiyah wahdah wahidiyah goyan. Hai, nah dilangsa si rotu. Sekarang makalu pegah perkaranya untuk bertuh ya je. Oke, jangan lagi bahas. Nanti bermasalah. Kita doakan supaya semua apa yang sudah abang-abang bicarakan menuju kepada Pendi, jalan yang Bang Pendi, Siap. Pendi nanti DM nomor HP ya Bang Pendi ya. Mana tahu Siap. saya ada perlu masukan juga sharing-sharing sama Bang Pendi. Karena ini saya lagi nyusun doktor nih, tesis nih. Bram juga AM juga ya, AM ya. Karena barangkali Silakan nanti saya kalau udah DM nanti saya follow Bang. Kadang saya lupa. Tuhannya orang. Bang ka. Katinggi Boleh. perkara berarti pegah berarti aku lu dalam bapa dan bapa dalam lu. Ya Bang. Yang perkara berarti al insanu siri wa ana siruhu wicau aji. Ya Bang. Nah, Bang Pendi, dalam lu, Bang lu Pendi, dalam bapa gitu. Bang Pendi, izin Bang Pendi tetap berhikmat Bang Pendi karena kondisi akhir-akhir ini tidak bisa sebuah komunikasi yang indah akan indah Bang Pendi. Itu pesan saya Bang Pendi. Ya, tahu. Siap ya. Oke Bang. Oke. Gatat jerohat Bang Bram untuk pajan-pajan ni elom Bang. Tak pegah haba berjeroh leh tu. Ngembah Aceh dah peduk. Ya. Man. Long kuduri Tuhannya, long kuduri Tuhan Yesusnya lewat perdebatan. Ya. Awal long benci dah ke Kristen, kalau ngurung Kristen benci dah, long bengih dah long kurung Kristen. Ya. Siapa nanti gelung awai? Lagi nanti. Bengih dah. Pakan bengih. Karena kai lupu agama yang paling betul di sisi Allah halna ke agama Islam. Inna dina indallah Islam. Wa man kharajal minal Islamu yadkhulun nar. Long kudu budannya. Maka long saya bengih ku kalan orang murtad ku megram-gram igo ku kalan metok darah. Tapi sabah saat gara-gara long kutume ayat Yohanes 14 ayat yang ke-6. Gara-garanya long 2 tahun olehnya long kucok keputusan murtad. Jadi long Bang Putih Jino bodoh amat bagi saya. Orang bilang Yesus itu bukan Tuhan, dia manusia, dia utusan, dia rasul, dia nabi. Bodoh amat bagi saya. nggak penting ya. Enggak, bagi saya itu enggak penting. Karena bagi saya itu yang paling penting adalah dia satu-satunya pribadi yang bisa membawa manusia ke jalan yang benar. Keselamatan. Jalan keselamatan. Satu-satunya pribadi yang bisa membawa manusia bertemu dengan Sang Pencipta itu Yesus. Tidak ada satu pribadi pun yang lain yang bisa membawa manusia untuk bertemu pada Bapa, untuk bisa masuk surga. Tidak ada. Bang Pendi, kalau izin Bang Pendi, berapa lama kita di dalam pesantren Bang Pendi? 6 tahun dalam pesantren Pak Bang Pendi, izin Ya, janganlah, karena pesantren itu sekarang teman-teman saya banyak masih di situ, mereka jadi ustadz. Enggak, maksudnya bagian selatan utara atau barat selatan
Utara. Kayaknya kagak garis le Bang Pendi balik ni je nah. Mm-mm. Iya ya. Paham. Karena ramedat long sayang punan ni ngan long saboh leting long letat je ke gureh na letat ka berhasil bab pesantren yan wayan bahkan na yang ka pimpinan Nah, yang pimpinan Bang Pendi ya. Mahli tamat lah Bang Pendi ya. anak long anak bet mahli kalau watan long kalau bab mahli yan kan kita yan kan daya terpadu long pesantren terpadu. Oh, pesantren terpadu. Jadi akhirin long Bang Pendi, akhirin long. Anak tuan ni pegang hanya satu tabau ke. Berarti gaknya memang jika pembangkit rumah mati ke pudek rumah mati. Berarti kekun tabau hai berarti nyo ke long kebangkitan dengan hudip. Berarti ada long tetap bak Injil sang nanti lagi. Kita kawan. Yang kenlong lah kebangkitan udip mana lain selain Yesus. Ya, pokok yang kaji ke tu semua. Bak kita dah donan dume na urang kun na pribadi yang kenlong ke yang udip yang mati. Kebangkitan dan udip. Banjir kan. Yang ke berarti lo nak lo cari dengan kau yang kah? Ngan Tuhan. Bak komal lah. Jadi lu pegah berarti kibam perkaranya. Uman berarti lu tangguh lagi kan. Hero ni je nepu udek bermati ke pegah. Oh yang je belum. Yang kuasa Tuhan berarti lu pegah kah? Berarti hero ni hanturi lah mereka. Nanjut lu buka ile berarti cibau bermati kena bah lu pudep. Menyolong Bang Putih kan, Bang Putih, Bang Bram. Saya tidak pernah mau menyenggol agama. Tidak. Ya. Karena agama bagi saya itu, semua agama itu baik bagi saya. Agama Islam baik bagi saya. Benar, tetapi saya tidak menemukan ada keselamatan di dalam agama Islam. Itulah yang membuat saya keluar dari agama Islam. Ketika banyak orang mengatakan inna dina inallahi Islam. Agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. Agama yang paling diridhoi oleh Allah adalah agama Islam. Saya belum menemukan ayat dalam Al-Quran Allah memanggil orang-orang yang beragama, khususnya orang Islam dalam Al-Quran. Ada 114 surat dalam Al-Quran, 6.666 ayat dalam Al-Quran. Saya belum menemukan ada ayat di mana Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang Islam. Contohnya, ya ayyuhal islamu udkhuli ilal jannah. Wahai orang-orang Islam masuklah. Justru yang dipanggil ya ayyuhal ladzina apa yang beriman ya. Ya ayyuhal ladzina amanu. Kenapa? Itu pun bukan disuruh masuk ke dalam surga. Bang Pendi. Ya. Makanya kan kenapa berarti orang-orang Islam ini merasa dirinya sok benar, Bang. Gitu. Ya. Iya, Bang Bram, betul. izin Bang Pendi sebentar. Tadi Bang Bram menyebutkan tentang akulah kebangkitan ya. Apakah ada di dalam Injil akulah kebangkitan? Ya, saya ingin membuka satu ayat, Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Nah, itu Bang Bram. Ya. Akulah kebangkitan dan hidup. Nah, itu ayatnya Bang Bram. Jadi di dalam Injil jelas, ya, siapapun yang percaya kepada Yesus, ya, akan beroleh hidup kekal. Karena kematian itu ada karena dosa. Kalau nggak ada dosa, manusia nggak mati. Karena Tuhan menciptakan manusia bukan untuk dimatikan, untuk dihidupkan. Semua ciptaan Tuhan itu baik. Makanya Tuhan tidak pernah menciptakan setan. Gak pernah Tuhan ciptakan setan. Setan tuh nggak baik. Untuk apa diciptakan yang nggak baik? Nah, jadi bingung kadang-kadang. Kok ada setan, kok ada iblis kalau nggak diciptakan? Nah, ini menarik ya. Nah, saya ingin menjelaskan tentang ayat tadi yang Bang Bram sampaikan tadi, bahwa apakah ada di Injil akulah kebangkitan? Itu adalah perkataan Yesus itu sendiri. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Demikian Bang Ya, Bram. Bang. Yang saya katakan tadi, Bang, yang saya sharing sama kawan ini, Bang. Jadi dia bilang
bahwasanya dia bisa menghidupkan orang mati dan membangkitkan orang yang sudah mati. Makanya dia bilang akulah kebangkitan dan hidup. Nah, yang orang Aceh ini. Nah, cuma dia menyembunyikan identitasnya. Gitu, Bang. Ya, dan di ayat 26 dikatakan di sini Bang Bram, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, kepada siapa? Yesus, tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Nah, tidak akan mati selama-lamanya. Makanya yang percaya kepada Yesus pasti mendapat kuasa dan mukjizat. Dari perkataannya, perbuatannya kita bisa lihat. Orang yang hidup di dalam Tuhan dan orang yang hidup di dalam hantu, jauh memang bedanya. Kata-kata, ya, perbuatan, sikap, perilaku, itu bisa dilihat. Itulah buah yang dihasilkan daripada keselamatan. Kalau saya dulu dihina orang, saya balas hinaan. Sebelum saya kenal Yesus, saya terima Yesus 2 tahun jalan 10 bulan. Ya, saya orang baru di dalam iman percaya. Saya masih kuliah. Saya mau tanya, boleh? Boleh, silakan. Apa bedanya anak hantu dengan anak Tuhan? Oh, beda. Ya, kalau anak hantu itu, ya kan, tidak punya Tuhan. Kalau anak Tuhan itu jelas punya Tuhan. Kalau anak Tuhan tidak berontak, anak hantu pemberontak. Betul? Anak Tuhan, anak-anak hantu. Jadi kalau misalnya pemberontak. Jawabannya gini, bisa nggak, Bang? Jawabannya gini. Anak Tuhan mengatakan bahwasanya aku melakukan sesuatu atas kehendak Bapakku, sedangkan anak hantu melakukan sesuatu atas kehendak dirinya sendiri. Oh ya, jelas bisa. Kalau anak Tuhan melakukan sesuatu, memang kehendak kebaikan itu dari ketetapan Tuhan, bukan keinginan dia. Dia melakukan sesuatu memang karena di dalam Tuhan. Sedangkan hantu bapaknya siapa? Iblis. Yohanes 8 ayat 44. Sebentar saya baca. Yohanes 8 ayat 44. Nah, ya. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Makanya iblis datang untuk membunuh. Ya, sedangkan Tuhan memberikan kita hidup kekal, bukan untuk membunuh. Makanya jelas di Yohanes 16 ayat yang kedua dikatakan, kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Allah yang mana? Membunuh orang dianggap berbuat bakti, itu iblis. Tuih. Itu Bang Bram. Kenapa mereka berbuat demikian? Mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku, kata Yesus. Makanya kita berterima Yesus Kristus. Semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Sekalipun kita dibunuh, sekalipun kita dihina, sekalipun kita dibenci, kita tidak akan goyang iman kita. Karena kita sudah mengenal kebenaran. Iya, Am kayaknya di-mute. Boleh dibuka mic-nya, Am. Bang Putih menyapa. Iya. Boleh saya bertanya sedikit, Am? Boleh, silakan. Mungkin siapapun yang bisa menjawab, bolehlah ya. Itu yang dimaksud kasihilah musuhmu. Itu maksudnya gimana tuh? Iya, kalau kita menganggap orang musuh, berarti kita belum bisa mengenal kebenaran, belum hidup dalam kebenaran. Kalau kita sudah mengasihi orang yang tidak baik kepada kita, orang yang jahat kepada kita, kita tidak ada musuh. Makanya orang Kristen gak ada musuh, Pak.
Ya, itu Matius 5 ayat 44 kalau tidak salah. Sebentar saya buka. Matius 5 ayat 44 kalau tidak salah saya ya. Iya, betul. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihi musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itu Bang. Jadi kalau Termasuk iblis. orang yang beda konteks Bang. Ini berbicara iblis, dengan kasihin manusia orang Bang. Ini berbicara dengan manusia Bang konteksnya ini Bang Matius 5 Bang. Abang lihat dulu konteksnya. Abang lihat dulu. Ya, ini berbicara sesama manusia Bang. Bukan berbicara sama hantu Bang. Masa abang itu aja Abang Putih tanyakan. Katanya Abang Putih mau ambil doktor. Nah, ini kan seorang dokter itu tidak mungkin lagi bertanya seperti itu Bang Putih. Enggak, ini ada yang ketik nih, ada Abang yang ingin mengambil gelar doktor. Itu Udah, bukan jangan gelar framing, sembarangan Bang gelar Putih. Bang Putih. Bang Putih jangan Tapi framing. pertanyaan Ya, abang sabar, seperti maaf, itu. maaf. Bang Putih jangan framing Bang Putih, jangan mengalihkan pertanyaan. Itu persis seperti pertanyaan Donditan. Nah, dia coba memberi narasi Bang Putih dengan pandangan yang indah, tetapi cara Bang Putih bernarasi dari awal saya sudah paham, Bang. Ya, saya minta hikmat dari Tuhan, Bang, di sini, Bang. Saya tidak ada panutan manusia satupun di sini bagi saya. Tuh, mana dia? Berdasar kepada kebenaran. Hati-hati, Bang Pendi. Iya, enggak, kita tahu. Kemana dia? Ya, jurus menghilang. Ketika ketahuan kedoanya kan, begitu Ya, kita bilang apa namanya? Pertanyaannya seperti pertanyaan Donditan, langsung turun dia. Nggak tahu keluar atau dia jaringan yang nggak beres atau bagaimana, kita tidak tahu. Yang jelas kalau seorang dokter tidak mungkin bertanya seperti itu, termasuk setan, musuh, kan nggak mungkin seperti itu. Nah, itu artinya roh kebenaran belum ada dalam dirinya. Yang ada itu roh kadrun. Ya. Benar Bang Bram. Dia mau coba framing Bang Pendi, cuma udah terlalu terpatahkan.